Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Saudara Firda Muhammad. Perkenalkan, nama saya Anjali. Saya sebagai moderator di kita di sini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya bahagia senang. Meski dalam beberapa hari ini, tanya dari Bapak selalu ya. Hujan, tapi semoga Allah selalu menjaga kita semua dan berikan keamanan, aktivitas, kesehatan, dan semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan sesi motivasi yang dimana ini belum dan biro berkaitan pengajaran pesantren kalau apabila untuk seluruh fasilitas lembaga yang dari makanan sudah dikasih tadi tapi belum. Sudah. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah menjadi seorang guru pembelajar yang akan dijauh dari psikologi. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebagaimana kita tahu bahwa perang atau tenaga ini atau tenaga pengajar merupakan peran yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Betul apa tidak? Betul. Mengapa? Karena objek yang dihadapi oleh jaringan semua itu adalah manusia, bukan mesin atau bukan benda mati. Yang dimana kita tahu manusia itu selalu berubah, ya, bisa setiap waktunya, di jam hari dan seterusnya. Dan main dengan perkembangan zaman yang mau tidak mau itu harus kita terima. Nah, jadi bagaimana atau apa langkah untuk membuat seorang peran mengajar atau tenaga pendidik mampu menjadi seorang pembelajar yang tahu di seluruh dengan setiap tantangan yang ada dari hadapi di sekitar kita. Nah, tanpa berpanjang kata, di sini telah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Nik Mayorisa, seorang psikolog. Ya. Beliau ini adalah seorang psikolog. Beliau itu merupakan lulusan jurusan psikologi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Salah satu lalu beliau selesai melakukan program S3 juga dari INIA, dari psikolog juga dari Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Tentu karir beliau sudah banyak, beliau sudah aktif menjadi narasumber di berbagai event dan lembaga pesantren setidaknya terlebih dari tahun 2021 hingga saat ini, jadi sekitar 4 tahun. Jadi sudah tidak dilakukan lagi bagaimana kapasitas beliau dalam membahas tema yang kita angkat di pada hari ini. Dan juga beliau ingin seorang konselor di Anak Tinta Indonesia. Dan yang sangat menarik adalah beliau ini merupakan yang terdiri sekaligus direktur utama Biro Psikologi Humanis. Biro utama dulu. Yang dimana biro ini fokus terhadap konseling ataupun peningkatan dan kebaikan siswa dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali program-program menarik yang dijalankan di biro ini. Baik, tanpa berpanjang kata, kita sambut bersama narasumber kita dan memberikan aplaus yang meriah kepada tim Mayor kita agar mengisi program. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini kita akan buka dari pertama dari penjelasan yang akan dijalankan oleh narasumber kita kurang lebih 50-60 menit. Lalu akan dilanjutkan di sesi kedua yaitu tanya jawab kurang lebih sekitar 20 menit yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama tanya jawab bersama moderator dan yang kedua adalah tanya jawab bersama. Jadi kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa saja yang akan disampaikan. Maka kita persiapkan fokus terbaik kita mampu ya pengetahuan dan wawasan yang sudah disampaikan dan kami silakan kepada yang sudah disampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, tentunya semua atas izin Allah. Maka patut kita banyak-banyak mensyukuri atas rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pondok Pesantren Syekhona Holil Balikpapan, tentunya yang saya hormati pengasuh Pondok Syekhona Holil Balikpapan, segenap keluarga, dan juga jajaran Dewan Guru yang berada di ruangan ini. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik kalau tidak ada konseptornya. Maka di sini Aisyah juga merupakan yang memberikan banyak jalan bagi saya untuk akhirnya bisa duduk di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin dari segi usia kita berbeda, Bapak Ibu. Tapi di sini saya tidak akan menggurui, kita belajar bersama tentang bagaimana menjadi seorang guru pembelajar seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang guru sudah berapa lama? 20 tahun. Berapa lagi yang lain? Berapa tahun yang lain? 15 tahun, Masya Allah. Kemudian berapa tahun lagi yang lainnya? 12 hari. 15 hari. Oke, ada yang baru begitu ya. Nah, bermacam-macam sekali. Oke. Kemudian saya tanya, bagaimana rasanya menjadi seorang guru? Senang? Happy Bapak Ibu? Atau justru tertekan dengan sikap anak-anak? Aduh, pusing, anak-anaknya suka keluyuran misalnya. Oke, macam-macam ya, nano-nano rasanya. Nah, kebetulan di rumah saya juga mengajar di MI ya, tingkat MI. Jadi tentunya beda biasanya pendekatannya ketika kita mengajar anak-anak jenjang TK, jenjang MI, jenjang MTS, SMA, atau mengajar jenjang mahasiswa atau perkuliahan, tentunya pasti berbeda-beda pendekatannya. Namun yang sama adalah kita sama-sama seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Oke, karena materi masih dipersiapkan, mungkin kita ice breaking dulu sebentar, boleh? Boleh. Oke, permisi ya, saya nun sewu. Oke, kalau saya bilang pagi, mohon Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Pagi. Kalau siang berarti berapa? 2. Siang. Sore berarti 3. Sore. Kalau malam gak usah, malam waktunya tidur ya. Nah, kalau malam masih tepuk tangan nanti dikeroyok sama tetangganya. Oke, fokus ya, malam. Nah, ada yang belum fokus ternyata. Oke, sore. Pagi. Siang. Malam. Saya lihat padahal udah kayak serius banget semuanya, tapi ternyata masih banyak yang belum fokus. Sudah makan semuanya? Nah, yang belum makan ini biasanya sering gagal fokus. Nah, ingatannya ada di nasi, di rumah nasi goreng anget-anget enak nih hujan gitu kan. Nah, oke. Sebelumnya kita masih mempersiapkan materi, sudah diterima, oke.
Sembari menunggu materi, boleh dimakan dulu konsumsi yang sudah disediakan atau sudah habis. Oke, mohon maaf tidak disediakan isi ulang ya. Nah, materi sudah tampil, mohon diperhatikan ke layar yang ada di belakang tembok. Mungkin boleh geser dulu biar kelihatan materinya. Nah, di sini temanya adalah menjadi guru pembelajar seumur hidup ditinjau dari perspektif psikologis. Nah, di dalam konsep psikologis itu ada yang namanya grow mindset dan juga fix mindset. Jadi apa itu grow mindset dan juga fix mindset? Grow mindset ini adalah tentang bagaimana kita yakin bahwa kemampuan dan kecerdasan itu bisa berkembang seperti yang dijelaskan oleh Ning Asyali. Kita mengajar manusia yang berbeda-beda. Ada tipe yang seperti ini, kemudian ada anak B, C, D, dan lainnya yang semuanya itu tipenya berbeda-beda. Beda dengan kita mengajar mesin yang mungkin ya udah semuanya sama gitu kan. Atau benda mati yang semuanya sama. Tapi manusia ini sangat kompleks. Ada aspek kognitif, ada aspek kepribadian, ada bakat, ada minat, dan masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menjadi guru menggunakan metode yang sama untuk orang yang berbeda-beda? Kira-kira apakah ini akan menjadi sebuah PR untuk kita? Ya tentu saja kita harus menggali lebih dalam lagi bahwa perbedaan ini seharusnya juga kita sesuaikan Bapak Ibu dengan diri mereka. Nah, grow mindset di sini kita menyadari bahwa masing-masing anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ciri-ciri grow mindset ini sendiri yang pertama adalah mampu menghadapi tantangan baru. Jadi zaman sekarang ini tantangan itu banyak sekali. Misalnya dari tantangan perubahan kurikulum, belum lagi misalnya kalau di sekolah tempat saya ngajar ya di rumah itu baru saja kita melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Baru saja mau dilaksanakan, ternyata sudah ada wacana mau dirubah lagi kurikulumnya. Nah, tentunya ini tantangan bagi kita semua dewan guru, bagi kita semua para pimpinan misalnya. Nah, bagaimana mau mengimplementasikan kurikulum tersebut kalau kitanya sendiri nggak paham gitu kan. Nah, jadi grow mindset di sini dengan adanya tantangan itu justru kita terpacu. Oh, dari sini saya akan belajar lagi nih. Dari sini saya akan bertumbuh lagi. Jadi bukan hanya anak-anak yang kita tuntut untuk berkembang, kita pun juga harus menjadi orang yang berkembang juga, begitu. Nah, kemudian di sini setelah menghadapi tantangan baru, kita juga menggunakan feedback sebagai alat pembelajaran. Feedback di sini maksudnya seperti evaluasi gitu ya. Jadi misalnya kita udah berpengalaman nih mengajar selama puluhan tahun. Jadi kalau ada yang baru mengajar 1 tahun atau mungkin baru beberapa bulan, itu mungkin masih masa-masa penyesuaian. Tapi yang mengajar sudah 30 tahun, 50 tahun, jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Tapi apakah kita berhenti belajar di sana? Tentu tidak. Kita boleh meminta saran dari peserta didik kita. Misalnya, anak-anak coba Bapak Ibu Guru pengen tahu. Coba kalian tulis surat untuk Bapak Ibu Guru. Kira-kira apa sih dari Bapak atau dari Ibu yang pengen kalian harapkan? Misalnya, apa Ibu belajarnya terlalu kaku? Atau Ibu belajarnya terlalu garang? Atau Bapak mengajarnya sering memberikan hafalan? Nah, kita perlu bertanya sama mereka. Jangan-jangan selama ini mereka banyak hal-hal yang tidak nyaman selama proses pembelajaran. Saya pernah punya dosen, beliau profesor doktor gitu ya, yang sudah sangat pandai, sangat mahir dalam materi tersebut. Sayangnya ketika beliau mengajar duduk di depan, teman-teman di belakang mau bergurau mau apa beliau biarkan. Jadi kelas itu kurang kondusif, yang akhirnya beliau itu terkenal dengan dosen yang pandai tapi tidak bisa mempandaikan peserta didiknya, dosen yang pintar tapi tidak bisa mempintarkan peserta didiknya. Karena ya itu tadi, mungkin beliau tidak menggali atau mencari tahu apa sih kekurangan saya, begitu ya. Akhirnya kita perlu waktu untuk
mencari dosen lain untuk bertanya tentang materi tersebut. Nah, ini kan buang-buang waktu gitu ya. Jadi padahal dosen pengampunya sudah ada, tapi kita harus belajar mencari guru lain. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita mengajar bahasa Inggris misalnya, tapi anak-anak malah nanya sama guru lain. Karena mungkin anak-anak takut yang mau nanya sama kita. Nah, jadi boleh tuh kita minta saran kepada peserta didik kita. Nah, ibu kurangnya apa ya? Bapak kurangnya apa ya? Nah, itu boleh. Selain kepada peserta didik, tentunya boleh juga kepada rekan sejawat atau teman-teman kita. Jadi saling mengevaluasi, begitu Bapak Ibu ya. Karena ya itu tadi, kita kan sebagai manusia tentunya tidak sempurna. Mungkin ada hal-hal yang kelewat yang seharusnya kita perhatikan, gitu. Kemudian berikutnya mengatasi kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu justru kesempatan untuk kita merencanakan atau membuat strategi yang lebih bagus lagi. Jadi kita menghargai adanya kegagalan itu sendiri. Kemudian terus belajar seiring dengan perkembangan. Masa sekarang tantangannya Bapak Ibu adalah anak-anak ini mudah pecah fokusnya, bahkan mungkin kita sendiri. Karena kenapa? Karena sekarang mereka sudah kenal yang namanya media sosial gitu ya. Jadi anak-anak ketika pulang mereka main media sosial, kemudian mereka disajikan atau disuguhkan dengan konten-konten yang hanya sepersekian detik. Jadi kalau di Instagram atau TikTok itu ya 15 detik scroll. Akibatnya apa? Akibatnya fokus dan konsentrasi mereka itu nggak sama kayak orang dulu. Jadi mereka mudah pecah, mudah sekali buyar konsentrasinya. Nah, itu tantangan bagi kita. Gimana caranya kita menghadapi peserta didik yang sebentar-sebentar dia udah gelisah, sebentar-sebentar dia udah jenuh di dalam kelas. Kalau dulu kita menonton film 1 jam, 2 jam, itu kita bisa. Atau nonton podcast di YouTube 30 menit, 40 menit, itu bisa. Tapi anak-anak sekarang disajikan dengan video-video dengan durasi yang sebentar, itu mudah sekali memecah fokus mereka. Karena kan hanya sepersekian detik saja. Jadi kita harus belajar dengan seiring perkembangan. Biasanya juga perkembangan yang ada itu kalau di IKM kemarin ya, implementasi kurikulum merdeka itu ditekankan untuk menerapkan gaya belajar. Bapak Ibu sudah pernah mendengar gaya belajar? Ada berapa tipe gaya belajar manusia? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama visual, melihat. Yang kedua audio atau auditori. Yang ketiga kinestetik. Nah, jadi kalau bisa kita terapkan ketiga gaya belajar tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah mengecek peserta didiknya ini tipe gaya belajar yang mana? Gimana? Sudah di awal. Oke. Kalau belum bisa lihat di websitenya Aku Pintar Indonesia, cek gaya belajar gitu. Nanti tinggal mereka suruh ngisi, nanti akan ada hasilnya, sarannya, dan bagaimana implementasinya. Jadi anak-anak yang visual itu mereka akan jenuh ketika metodenya metode ceramah aja, ngomong di depan aja mereka akan jenuh. Mereka butuh gambar-gambar seperti ini, butuh gambar-gambar seperti di depan ini, karena itu akan memudahkan bagi mereka untuk mencerna. Atau anak-anak auditori, mereka sukanya berdiskusi, mendengarkan, kemudian dibuat lagu seperti itu. Kemudian anak-anak kinestetik, mereka sebenarnya bukan nggak sopan ya Bapak Ibu, tapi memang gairahnya atau dari dalam dirinya yang orangnya memang suka bergerak, belajarnya mungkin sambil tepuk-tepuk meja atau misalnya kakinya sambil digoyang-goyang. Itu sebenarnya bukan bagian dari mereka tidak sopan atau mereka tidak mendengarkan kita, bukan. Tapi itu gairah alami mereka. Nah, bagaimana kita menyalurkan itu semua biar mereka itu belajarnya itu nyaman gitu. Jadi kita harus bisa terus belajar seiring dengan perkembangan. Walaupun memang kalau di tempat saya mengajar itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah ya. Contohnya pengasuh-pengasuh sepuh yang masih mengajar. Kalau di Anukoyah itu kebetulan pengasuh sepuh itu masih mengajar. Misalnya beliau yang usia sudah 65 tahun, bahkan 70 tahun beliau masih mengajar. Masa kita paksa beliau untuk melakukan pembelajaran kinestetik tepuk-tepuk, beliau itu nggak mau biasanya. Dan memang apa ya, bukan tempatnya. Artinya tidak bisa kita paksakan ketika misalnya mereka beliau-beliau itu mengajar pelajaran nahwu, fikih, tauhid, bahasa Arab.
Di situ pembelajarannya memang serius seperti metode kuno. Jadi siswa itu harus duduk dengan tenang, kemudian tangannya ada di meja dan tidak ada suara-suara lainnya. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa kita paksakan juga sama beliau-beliau karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah gitu ya. Apalagi misalnya tentang barokah. Jadi sami'na wa ata'na aja kalau sama yang beliau-beliau yang senior ini. Kemudian misalnya hal-hal terkait hiburan, kalau beliau-beliau itu biasanya kemauannya itu kayak kurang berkenan kalau misalnya ada karnaval seperti itu karena menurut beliau kurang banyak manfaatnya, maksudnya lebih banyak mudorotnya begitu. Akhirnya ya sudah, kami kalau hal-hal seperti itu kami sami'na wa ata'na aja karena An-Nuqoyah itu berdiri bisa sampai 100 tahun, tentunya barokahnya para beliau-beliau dan doanya para beliau. Jadi ketika beliau tidak menerapkan gaya belajar, maka tugas kita nih yang muda-muda ya udah berarti gantian di pelajaran saya yang akan belajar sambil bermain. Tapi di pelajaran beliau ya udah waktunya serius, berarti begitu. Karena ya itu, kalau dari beliau yang diharapkan bukan cuma ilmunya, tapi kita ngarep barokahnya. Kalau di pesantren kan seperti itu. Nah, kemudian menghargai proses pembelajaran. Jadi peserta didik kita mau sekecil apapun perkembangannya, mau yang awalnya dia hanya bisa berkembang sekian persen kemudian meningkat sedikit saja. Jadi kita harus menghargai semua proses dari pembelajaran itu sendiri karena masing-masing anak-anak itu nggak sama. Ada yang pemahamannya cepat, ada anak-anak yang ketika gurunya selesai menjelaskan dia masih nanya lagi sama temennya, apa tadi kata Pak Ustadz, apa tadi kata Bu Guru, PR-nya gimana ya. Nah itu berarti pemahamannya memang kurang. Jadi kita hargai anak-anak seperti itu, bahkan kalau perlu kita ulang berkali-kali. Memang ada anak-anak yang langsung nangkep, tapi ada anak-anak yang butuh pengulangan dalam menjelaskan materi, begitu. Nah, dengan penerapan Grow Mindset, guru dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan pendidikan dengan lebih percaya diri dari ketahanan. Nah, ini yang Grow Mindset ciri-cirinya. Kemudian berikutnya ada Fixed Mindset. Fixed Mindset ini ciri-cirinya adalah menghindari tantangan. Ya, contohnya itu ketika baru saja IKM, implementasi kurikulum Merdeka, biasanya udah banyak yang ngeluh, aduh belum selesai kita ini K13 misalnya, baru aja saya paham ini gimana yang kurikulum sebelumnya, udah disuruh kurikulum yang baru, belum IKM dilaksanakan, ini katanya kurikulum mau dirubah lagi, belum lagi yang SMA katanya jurusan mau dihapuskan, nggak ada IPA IPS. Nah, Fixed mindset ini akan menggerutu dengan semua perubahan-perubahan itu. Kita tidak bisa melihat sisi positifnya. Padahal kan pemerintah membuat keputusan atau kebijakan seperti itu tentunya sudah melalui proses yang panjang. Jadi dalam menghadapi tantangan kita harus bisa melihat sisi positifnya. Jadi kita harus melihat, oh dari sini saya ternyata bisa bertumbuh, dari sini saya bisa terus berkembang. Jadi tidak stuck atau tidak diam di posisi itu saja. Nah ini disebut dengan fixed mindset. Ini adalah pola pikir yang menganggap bahwa ya udah deh ngikutin aja dari yang kayak dulu aja, atau misalnya ya udahlah anak kayak gini emang udah nggak bisa berkembang, dia memang bisanya segini aja. Nah jadi tidak ya, semua aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, minat, bakat itu bisa berkembang. Nah kemudian mudah menyerah. Mudah menyerah ini ya ketika menghadapi kesulitan. Sekarang kan semua serba digital ya, pembelajaran digital, bahkan ada yang namanya perpustakaan digital. Nah ketika kita merasa kesulitan dengan itu, kalau kita gampang menyerah berarti kita adalah tipe yang fixed mindset ini. Jadi jangan sampai kita gampang menyerah dengan banyaknya tantangan di masa sekarang ini. Kemudian mengabaikan feedback. Kita menganggap feedback itu nggak penting. Ngapain sih saya evaluasi? Ngapain sih saya nanya sama guru yang lain? Toh saya udah 30 tahun ngajar. Banyak kok siswa-siswi saya yang udah jadi sarjana, udah jadi magister. Ya maksudnya tidak seperti itu. Dengan evaluasi atau dengan feedback kita bisa berkembang lebih jauh lagi Bapak Ibu.
Kemudian melihat usaha sebagai sia-sia. Jadi setiap orang dengan prosesnya itu pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin dia cepat pertumbuhannya, perkembangannya. Ada yang mungkin dia sangat lambat dan tertatih-tatih untuk meningkatkan kemampuannya. Maka kita harus bisa menghargai setiap perbedaan itu sendiri. Kemudian merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Jadi misalnya ada guru lain yang lebih unggul gitu ya, kita merasa terancam, kita merasa kayak saingan. Nah, itu berarti kita berada di fixed mindset itu sendiri. Oke, psikologi di balik grow mindset. Jadi, menurut psikologi ini, neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman baru dari pembelajaran. Jadi, otak kita ini pinter, otak kita ini pandai. Kata kakak sepupu saya, otak ini adalah satu-satunya organ tubuh yang semakin dipakai itu justru semakin tajam. Oke, mungkin kita senam otak dulu ya. Oke, bersama-sama Bapak Ibu pernah senam otak yang seperti ini? Gimana sih? Iya. Bisa semuanya? Oke, coba bersama-sama tangannya di depan dulu. Satunya angka 2, satunya tanda tembak ya. Oke, satunya angka 2, satunya tanda tembak. Oke, sekarang kita mulai bersama-sama. Mungkin kanan kiri itu aja ya. 1, 2, 3, kanan, kiri, kanan. Nah, masih ada yang bingung. Ada yang ke kanan sama-sama begini tangannya. Ada yang berhasil untuk melakukan senam otak. Begini, Bang. Begini, Bapak. Nah, boleh dicontohkan Mas kepada Bapak yang di depan. Boleh boleh Rawajid dicontohkan. Silahkan dicoba semuanya. Ada yang belum berhasil? Ya. Coba Mbak Lutfiana. Nah, masih kikuk Mbak Lutfiana. Yang cepat semakin temponya dicepetin. 1, 2, 3, cepetin. Ya. Nah. Masih bingung. Kanan kiri. Nah, ini sini Mbak. Coba lihat sini, Mbak. Sini, Mbak. Boleh diperhatikan semuanya Mbaknya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelan dulu. 1, 2, 3. Nah. Masih kikuk ya. Masih muda. Nah, ini adalah contoh ketika yang tua merasa saya udah tua, udah nggak bisa apa-apa. Jadi semuanya bisa bertumbuh dan bisa mencoba ya Bapak Ibu ya. Oke, makin cepat Mbak. Makin cepat. Wih, mantap. Lagi yang cepat. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu bilang oke, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, kalau dibilang saya udah tua, udah nggak bisa Mbak, tapi kan buktinya banyak profesor doktor yang sepuh, yang rambutnya sudah uban, bahkan yang rambutnya udah nggak ada gitu ya, yang botak. Tapi justru ketika membimbing skripsi, ketika membimbing tesis, beliau justru sangat tajam dan sangat teliti. Nah, itu karena otaknya dipakai terus untuk menganalisis, untuk menggunakan logikanya. Jadi otak itu semakin dipakai, itu semakin tajam. Beda sama anggota tubuh lainnya. Tangan kalau dipakai nyangkul tiap hari, kebayang kakunya kayak apa, kramnya kayak apa. Kaki dipakai untuk apa ya, berjalan, berlari setiap pagi. Usia segini aja saya udah mulai sakit lutut gitu ya. Nah, berbeda dengan otak, semakin dipakai itu justru semakin tajam. Hal ini terbukti. Jadi di dalam psikologi itu ada yang namanya tes IQ. Ketika saya ngetes IQ, kebanyakan siswa-siswa terutama yang di pesantren itu yang tinggi adalah memorinya, kemampuan mengingatnya, daripada berhitungnya, daripada logikanya, daripada analisisnya. Setelah diperhatikan ternyata karena di pesantren ini semuanya dihafal kan,
fikih dihafal, bahkan matematika juga dihafal, PKN dihafal. Jadi kemampuan memori mereka sangat kuat dibanding aspek-aspek IQ yang lainnya. Ya, ada berhitung, ada logika, ada analisis. Itu tadi, semakin otak ini dipakai, semakin otak ini diasah, dia justru makin tajam. Nah, berbeda dengan anggota tubuh lainnya yang ketika semakin dipakai justru semakin rentah, begitu. Peran keyakinan dan pola pikir. Nah, semua itu tergantung pola pikir. Mau kita melihat ini, saya bisa mengambil kesempatan di sini. Saya ada jalan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, itu semua tergantung pola pikir. Atau kita berpikir bahwa, oh saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Ini kayaknya terlalu sulit untuk saya. Nah, itu adalah kuncinya. Apakah kita bisa bertumbuh atau tidak? Semua tergantung pola pikir. Kemudian self-efficacy. Self-efficacy ini adalah kemampuan diri untuk berhasil dalam suatu tugas. Nah, hambatan dalam psikologis menghadapi ketakutan dan juga kegagalan. Oke, di dalam menghadapi sebuah kegagalan, tentu pasti kita merasakan yang namanya kecewa, yang namanya takut, yang namanya sedih. Tapi di dalam menghadapi sebuah kegagalan, kita bisa melihat sisi positif yang ada di sana. Semua hal itu seperti pisau, seperti mata pisau. Pisau itu bisa melukai, tapi bisa juga untuk mengupas buah. Ya sama, semua hal-hal terjadi seperti itu. Ketika kita ada masalah, satu sisi kita akan mengalami stres, sedih misalnya. Tapi di sisi yang lain, kita akan menjadi orang yang lebih tangguh. Nah, semua itu tergantung gimana, yang sisi mana yang mau kita lihat. Apakah mau lihat negatifnya aja, atau kita bisa melihat positifnya juga. Ya, kalau kita hanya melihat negatifnya, tentu pisau ini hanya akan menjadi benda tajam yang mengancam. Ini bisa melukai saya nih, buang jauh-jauh pisau. Nah, tapi ketika pisau ini kita lihat sisi positifnya, kita akan menggunakan itu dengan baik untuk memotong buah, memotong sayur, seperti itu. Sama dengan semua tantangan menjadi tenaga pendidik ya. Misalnya ketika ada anak yang kayaknya nakal, tanda kutip nakal, anak ini kok kayaknya nakal banget ya. Kalau kita lihat dia sebagai dari sisi positifnya, mungkin dia ada gairah yang nggak tersalurkan nih. Mungkin dia sebenarnya seorang atlet panjat tebing misalnya, makanya dia orangnya suka bergerak. Nah, jadi kita tidak serta-merta atau tidak dengan mudah langsung melabeli anak ini dengan kata nakal. Kalau bisa dihindari ya kata nakal, karena itu akan menjadi label dan menjadi cap dia seumur hidup. Saya adalah nakal. Nah, begitu. Kemudian mencari strategi untuk mengatasi perasaan takut dan cemas seperti dengan self-talk atau berkata-kata yang bagus, kayak misalnya saya bisa, saya mampu, saya gagal, mungkin ini bagian dari proses perjalanan saya, seperti itu. Kemudian mengelola stres dan burnout. Oke. Oke, ada iklan pesawat sebentar. Mana ini? Dalam kerjaan, saya tanya yang kelahiran 90-an boleh angkat tangan? Ya, yang kelahiran 90-an berarti ini yang masih paling muda ya. Apa ada yang kelahiran 2000 yang menjadi tenaga pengajar? 2000 ada? Oke, biasanya di dalam pekerjaan terkadang generasi yang muda ini mempunyai banyak beban. Betul nggak? Maksudnya kayak dikasih beban yang lebih kadang sama senior. Tolong dong bantuin ibu kayak gini, ibu udah nggak mampu. Tolong dong kamu yang kesana, bapak udah nggak mampu. Adakah? Nah, itu beban kerja yang berlebihan itu bisa membuat seseorang itu mengalami stres atau burnout. Jadi dia kelelahan secara fisik dan juga psikologis. Kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu ya. Artinya semua tugas ya tergantung dengan job desk-nya masing-masing begitu. Kemudian strategi pengelolaan stres seperti relaksasi, kemudian pengelolaan waktu, mencari dukungan, dan menata kehidupan pribadi. Kemudian resiliensi dan
adaptabilitas, yaitu mengembangkan ketahanan mental untuk menghadapi perubahan. Di sini saya mau kita semua boleh dikeluarkan HP-nya, dibuka Google-nya, silahkan dicari, cek stres halodoc seperti di layar. Boleh kita semua cek yuk tingkat stres kita, apakah semuanya sehat fisik dan mental atau sehat fisiknya aja, jangan-jangan mentalnya agak bermasalah misalnya. Cek stres halodoc, monggo. Terus pilih yang ini, pilih yang halodoc, yang dari halodoc. Nanti akan muncul seperti ini, silahkan dijawab, cek sekarang. Tolong diisi sejujurnya ya, jangan dibagus-bagusin. Ya, cek sekarang, monggo diisi, jangan dibagus-bagusin, ge. Jadi sesuaikan dengan kondisi aja. Punya paketan? Monggo diisi. Bisa, ada yang kesulitan? Sudah? Ada yang sudah hasilnya? Sedang. Aduh, ada yang stres sedang ternyata. Biasa, kepala banyak pikiran. Kolesterol juga. Ada yang stres tinggi nggak? Stres berat? Sudah ada hasilnya? Stres apa Bapak? Oh, masih ringan, Masya Allah. Stres ringan, berarti pengelolaan stresnya bagus sekali dalam menghadapi masalah. Oh, kendala jaringan, kirain stres ringan. Bapak-bapak sudah? Gak ada sinyal, G. Saya nyalain tethering saya ya, monggo. Namanya A21S, saya nyalain tethering, monggo dinyalakan wifi-nya. Wifi-nya dinyalakan, namanya A21S. Passwordnya bayar dulu.
Serius, bener. Jadi yang ada kendala jaringan, monggo wifi-nya dinyalakan, namanya A21S, passwordnya bayar dulu. Sudah ada yang berhasil? Stres apa? Stres ringan. Stres ringan mana? Angkat tangan. Stres ringan. Stres ringan. Rendah, rendah. Oh, namanya rendah ya? Iya, rendah ringan. Rendah. Oke, tapi bukan dibagus-bagusin kan ngisinya kan? Oh, jangan-jangan pilih yang bagus-bagus. Stres sedang, mana stres sedang? Oke, berarti masih ada nih yang mengganggu di kepala. Stres berat atau stres tinggi? Depresi ringan? Iya, ringan. Sedang nggih Bapak nggih. Oh ya. Ada yang stres berat enggak? Ada yang stres berat enggak? Emang depresi tulisannya? Ada di bawah ada depresi caker. Oh, kalau depresi itu berarti di atasnya stres. Sudah? Belum? Kan jaringannya udah dinyalain. Enggak usah bayar kok. Itu cuma passwordnya aja. Oke. Sudah ya? Rendah, alhamdulillah. Oke, kebanyakan rendah ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh HP-nya diletakkan lagi. Jadi tetheringnya saya matikan lagi. Ya, kita fokus kembali lagi ke materi ya. Berarti tenaga pengajar di Pondok Pesantren Syekhona Holil Balikpapan semuanya sejahtera secara psikologis. Amin. Karena nggak ada yang berat. Oke, betul. Karena nggak ada yang stres berat. Nah, alhamdulillah. Berarti semuanya sejahtera. Nah, gimana sih kita membangun karakter yang mendukung grow mindset? Halo. Hai. Oke, boleh dilihat lagi layarnya. Jadi, untuk membangun karakter yang mendukung grow mindset itu, yang pertama adalah ketekunan dan kegigihan. Apapun itu memang harus ditekuni. Jadi, kalau kita mau menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, itu memang harus ditekuni dari hal-hal yang kecil dulu. Nggak ada yang instan. Mie instan aja direbus, apalagi kita gitu kan. Nah, latihan ketekunan seperti menetapkan tujuan kecil dan merayakan kemajuan. Saya tanya, Bapak Ibu pernah berterima kasih nggak sama diri sendiri? Pernah berterima kasih nggak sama diri sendiri? Pernah minta maaf nggak sama diri sendiri? Iya, jadi bukan orang lain aja ya yang kita terima kasihi dan kita minta maaf, tapi diri sendiri juga. Nah, boleh tepuk pundak kita. Terima kasih, saya sudah menjadi orang yang hebat. Terima kasih, saya sudah menjadi guru yang sabar. Sabar enggak? Sabar enggak? Sabar enggak menghadapi siswa-siswinya? Oke. Sabar sambil misuh-misuh dikit ya. Oke. Jadi kita harus berterima kasih dan juga meminta maaf sama diri sendiri. Karena mungkin banyak hal-hal yang tidak kita rayakan. Jadi kita rayakan kemajuan sekecil apapun yang sudah kita raih. Kemudian membangun karakter yang mendukung grow mindset yang berikutnya adalah self compassion, belas kasih kepada diri sendiri. Yaitu tadi, kalau kita udah nggak mampu, kita nggak perlu ngoyo. Berarti saya ini waktunya istirahat dulu. Waktunya apa ya? Kita cari kesibukan yang bikin kita happy. Ya, healing. Bapak Ibu sukanya apa? Kalau untuk menambah energi, apa? Pantai. Yang lainnya? Mancing mania, mantap. Terus makan. Kalau ibu-ibu biasanya makan seblak ya, yang pedes-pedes gitu. Jadi semua emosinya keluar lewat keringat yang bercucuran gitu. Nah, kalau bapak-bapak ada yang mancing, main game, main bola, iya betul, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk kita belas kasih sama diri sendiri. Kita merayakan kesuksesan sekecil apapun, perubahan sekecil apapun dengan berterima kasih kepada diri sendiri, walaupun hasilnya belum sesuai harapan.
Kemudian menghadapi kegagalan dengan baik. Jadi kegagalan itu bagian dari evaluasi dan kita mencari strategi untuk langkah berikutnya. Dengan kegagalan kita akan melihat, oh ternyata saya gagal karena ini nih, saya gagal karena ada yang belum maksimal di bagian ini, begitu. Kemudian kolaborasi dalam membangun grow mindset. Jadi di dalam pendidikan kita tumbuh sendiri tuh nggak bisa. Misalnya hanya kepala sekolahnya aja yang mau tumbuh, tapi di bawahnya nggak mau. Udahlah Pak, nggak usah ngadain acara apalah Pak. Mending gini-gini aja, hemat biaya, misalnya gitu. Atau bawahannya aja yang, ayo Pak, kita nih harus bertumbuh. Ayo kita datangkan motivator, kita pelatihan, kita begini-gini, kita belajar bersama. Bapak kepalanya yang udahlah Bu, nggak usah, mending kita di kantor aja, misalnya gitu. Mending itu rekap aja absen kelas, misalnya gitu. Ibu aja belum ngerekap absen kelas. Nah, jadi kita itu dalam membangun grow mindset, pentingnya dukungan sosial. Kita harus mencari tim, mencari dukungan dari berbagai orang, biar kita nggak maju sendiri. Kalau maju sendiri capek, kalau maju bareng-bareng enak, gampang. Kemudian membangun budaya yang positif. Membangun budaya yang positif ini terhindar dari orang-orang yang toksik. Apa toksik? Pernah dengar kata toksik nggak? Iya. Toksik itu adalah orang-orang yang suka iri, suka mengadu domba, manipulatif, suka membicarakan di belakang, suka merendahkan orang lain demi kepentingan pribadi. Itu adalah orang-orang yang toksik. Jadi bangunlah budaya yang positif di sekolah. Kemudian, nah ini dukungan sosial misalnya dengan komunitas pembelajar, saling mendukung untuk mengembangkan mindset pertumbuhan bersama. Kemudian pentingnya dukungan sosial, mentoring dan kolaborasi. Saya tanya di sini temu wali tiap berapa bulan? Tiap berapa, 1 tahun berapa kali temu wali? Berapa? 1 bulan sekali. Kalau TK pertemuan wali tiap hari ya, ketemu wali ya. Oke, tapi ngobrol nggak? Ngobrol nggak sama walinya? Yang TK mana? Boleh angkat tangan yang TK, guru-guru TK? Oke, ketemu wali, diskusi dengan wali tiap berapa Ibu? 3 bulan. 3 bulan. Secara perorangan 3 bulan. Oke. Oke, betul. Progres anak disampaikan ya. Oke, good, bagus. Kemudian yang MI, berapa bulan temu walinya? 3 bulan sekali. Di situ wali tahu nggak perkembangan anaknya satu-satu? Mungkin wali kelas yang bertugas menyampaikan kepada wali murid. Nah, oke. Kalau SMP, MTS, tiap berapa lama ketemu sama wali? Guru MTS mana? Guru MTS? Oh, SMP, sorry. SMP. Ya, guru SMP mana? Setahun sekali. Apa nggak kangen sama wali muridnya? Oke, kalau yang SMA ya. SMA sama SMK tiap berapa bulan? 3 tahun sekali. Waduh, ini orang tua dengar kabar pas anaknya udah mekar bertumbuh gitu ya. Orang tua nggak tahu gimana susahnya guru di sekolah demi mendisiplinkan anaknya gitu kan. Orang tua tahu-tahu menerima anaknya yang udah lulus dalam keadaan mekar, merekah menjadi bunga yang cantik, pinter, disiplin. Nggak tahu tuh prosesnya selama 3 tahun kita jungkir balik ya sebagai tenaga pengajar atau guru. Jadi perlu Bapak Ibu kita menyampaikan progres anak, meminta dukungan dan kolaborasi dengan orang tua. Karena orang tua memegang peran yang sangat penting bagi mental ataupun psikologis anak, seperti itu. Kemudian berikutnya, lingkungan yang mendukung, menciptakan lingkungan sekolah yang mendorong pertumbuhan, di mana proses dan usaha dihargai. Nah, kemudian pemimpin sebagai teladan. Mana kepala sekolah boleh angkat tangan? Saya pengen tahu kepala sekolahnya. Kepala sekolah TK? TK. Kepala sekolah SD? MI.
Oke, kepala sekolah SMP? Oh, jadi oke. Kepala sekolah SMA? Oke, kepala sekolah SMK? Oke, ada semua ya. Nah, sebagai bawahan, maka kita patut meneladani beliau-beliau. Beliau adalah sosok teladan bagi kita semua. Jadi kita harus menghormati dan meneladani beliau-beliau. Bahkan kalau ini ya, kalau bisa teladan itu, tapi tentunya juga harus evaluasi, menanyakan kepada bawahan, kira-kira tipe pemimpin saya ini yang seperti apa ya? Tipe pemimpin saya ini apakah yang otoriter? Apakah yang demokratis? Apakah saya mendengarkan suara bawahan saya? Atau selama ini saya hanya tipe kepemimpinan terpusat? Atau hanya semua di bawah perintah saya? Terus ternyata bawahan saya itu nggak tahu gimana tentang kebijakan-kebijakan yang saya lakukan. Nah, kita juga harus evaluasi sebagai pimpinan juga harus evaluasi itu sendiri. Nah, pentingnya refleksi diri. Refleksi diri ini diantaranya adalah jurnal harian. Bapak Ibu sebelum tidur biasanya ngapain? Ngobrol. Ngobrol sama diri sendiri. Betul, boleh Ibu. Jadi tiap hari sebelum tidur biasanya ngapain? Bapak Ibu sebelum tidur? Nonton, scroll HP, apa lagi? Ngopi sebelum tidur malah. Oh, oke. Macam-macam ya. Nah, jadi penting kita melakukan jurnal harian. Misalnya ditulis, hari ini saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan tugas dengan baik, atau jangan-jangan hari ini saya kabur dari tugas, saya lari dari perintah kepala sekolah misalnya. Ya kita mengakui kalau diri kita ini nggak sempurna gitu. Kalau kita berhasil ya kita apresiasi diri kita. Kalau kita gagal ya kita perbaiki hal-hal yang gagal itu sendiri. Jadi perlu jurnal harian. Jangan sampai mingguan. Kalau mingguan udah lupa sama yang beberapa hari sebelumnya. Nah, itu juga untuk mengelola emosi. Begitu. Selain mengelola emosi, itu juga untuk refleksi, biar kita tahu apa hal-hal yang belum kita lakukan dengan maksimal, sama apa hal-hal yang sudah kita lakukan dengan maksimal. Kemudian meditasi atau mindfulness. Mindfulness ini adalah teknik kesadaran. Oke, coba kita praktekkan bareng-bareng yang namanya mindfulness. Bapak Ibu duduk dengan nyaman, senyaman-nyamannya, boleh sambil bersila atau duduk apa namanya kalau kayak gini, tempo, bersimpuh ya, senyamannya. Apa yang dipegang boleh diletakkan dulu. Oke, fokus ya, jangan ketawa-ketawa sama temennya. Kemudian boleh pejamkan mata. Silahkan tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk melalui lubang hidung, tenggorokan, kemudian keluar lewat mulut. Lihat gimana udara itu masuk, lihat proses udara itu masuk. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, boleh buka mata. Nah, itu adalah salah satu teknik mindfulness. Kita merasakan apa yang kita lakukan saat ini. Seperti kita melihat udara yang masuk, begitu. Emang apa sih gunanya mindfulness? Kita sering nggak mindful, Bapak Ibu. Bahkan misalnya ketika kita sedang sholat, pikiran itu kemana-mana. Ini udah berapa rakaat ya? Pernahkah? Sering. Nah, itu karena kita nggak mindful. Bapak Ibu mungkin raganya ada di sini, tapi jiwanya ada di rumah mikirin jemuran yang nggak diangkat. Nah, itu berarti tidak mindful namanya, tidak mindful. Badannya di sini, pikirannya di mana-mana. Nah, untuk melatih mindful itu sendiri ya dengan teknik pernafasan barusan, atau ada yang namanya mindful eating. Jadi ketika kita makan, kita perhatikan nasinya, lauknya, sambelnya, gimana rasa pedesnya. Bapak Ibu pernah merasakan nasi itu manis nggak?
Oh ya, nah itu berarti sedang melakukan mindful eating. Kadang kita makan, kita nggak kerasa, kok saya makan nih kayaknya nggak kenyang-kenyang ya, kurang terus dari tadi. Atau makan dikit aja rasanya udah kenyang banget. Itu kayaknya nggak mindful eating. Jadi kita itu tidak benar-benar ada di situasi makan itu. Pikirannya bercabang kemana-mana. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi emosi kita. Kemudian ketika mengalami tekanan atau sedang stres, boleh duduk dengan tenang lagi. Kita praktek bareng-bareng. Kepalanya diangkat. Sebentar, kepalanya diangkat. Ya, lihat ke atas, lihat lampu. Ya, dongak. Jangan gerak-gerak tapi. 10, 9, 8, 7, makin ke atas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Nah, apakah kerasa mungkin leher-leher yang sudah mulai menegang? Jadi itu adalah teknik sebentar ya, maksudnya teknik singkat untuk kita meredakan emosi atau pikiran-pikiran kita. Apakah setelah itu semua masalah akan selesai? Ya tentu tidak. Yang namanya masalah tetap harus dihadapi. Yang punya cicilan ya dibayar, bukan tarik nafas tahan nafas, nggih. Iya, jadi itu hanya untuk merilekskan saja. Harapannya ketika kita dalam keadaan rileks, kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, kita bisa mempertimbangkan hal-hal dengan lebih baik, enggak emosian, enggak buru-buru, enggak marahan, enggak hal-hal negatif lainnya pokoknya. Jadi itu untuk meredakan sementara, bukan berarti cicilan menjadi lunas semuanya. Nah, begitu. Oke, feedback. Ini feedback yang tadi ya. Evaluasi, meninjau tujuan jangka panjang, kemudian pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif itu contohnya seperti apakah hal yang saya lakukan ini sudah membuahkan hasil, misalnya apakah proses saya ini sudah ada progresnya, atau misalnya apakah yang saya lakukan ini bermanfaat bagi diri saya, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat bagi orang lain, atau misalnya apakah yang saya lakukan ini tidak menyakiti orang lain. Nah, itu adalah pertanyaan reflektif. Kemudian merancang rencana pengembangan diri, membuat tujuan spesifik dan realistis. Nah, kadang kita nggak realistis. Misalnya menciptakan lulusan yang unggul sampai ke mancanegara. Nah, atau misalnya menciptakan lulusan yang unggul dan menjadi pejabat tinggi semuanya, misalnya begitu. Nah, kadang tujuannya kurang spesifik dan kadang tujuannya itu kurang realistis. Nah, jadi balik lagi ketika kita menjadi tenaga pengajar, semua disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya ibu-ibu, ada yang berkebutuhan khusus yang sekolah di sini? Nggak ada. Baik itu secara IQ ya, misalnya yang IQ-nya yang benar-benar rendah banget itu biasanya namanya retardasi mental. Jadi benar-benar yang beda jauh sama teman-temannya, atau misalnya seperti autisme, dia itu sosialnya buruk. Jadi itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Kita tidak bisa paksakan mereka mampu secara akademik, tapi kita bisa alihkan mereka skillnya. Misalnya dari situ kita ajarkan tentang keterampilan atau hal-hal apa yang dia sukai melalui kemampuan fisiknya. Ketika kemampuan kognitifnya tidak bisa, maka kita bisa kembangkan di kemampuan fisiknya, misalnya keterampilan atau kerajinan tangan atau olahraga, bisa di situ. Jadi jangan dipaksakan. Anak-anak autisme dipaksa untuk menghafal PKN misalnya, ya susah buat mereka. Begitu. Kemudian komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi ketika sudah menjadi guru, sudah menjadi tenaga pengajar, bukan berarti kita berhenti belajar, tapi masih banyak PR yang harus kita lakukan, apalagi gadget ya, tantangan gadget. Bukan hanya peserta didik, apalagi mereka yang memang usianya masih labil. Kita aja yang katanya usianya sudah matang dan stabil, kadang sama gadget ini apa ya, kita seperti budak gadget gitu ya. Dunia ada di tangan kita sekarang, semua isi dunia ada di tangan kita. Nah, semua tergantung bagaimana kita menggunakan gadget ini, apakah bijak atau tidak. Begitu. Ini saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya semangat.
Apa sudah melayan-layan? Sudah melayan-layan. Baik, kita memahami ya, saya Alhamdulillah luar biasa sekali penjelasan dari beliau, sangat mencerahkan, banyak sekali yang kita pelajari. Tapi sebelum kita menyapa audiens, ini kita harus bertanya satu hal dulu. Boleh, boleh. Karena tadi yang dicatat itu tentang growth mindset ya. Nah, mungkin saya pribadi mungkin ya, bingung nih. Misal apa sih langkah utama atau mungkin faktor utama yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan atau menguatkan growth mindset itu sendiri? Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan apa sih growth mindset dan fixed mindset itu? Oke. Baik, silakan. Oke, mungkin kita kembali ke PPT awal ya. Nah. Jadi grow mindset itu sendiri secara kesimpulan adalah pola pikir di mana kita menyadari bahwa setiap sesuatu itu bisa berkembang. Setiap sesuatu itu pasti punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi semua aspek psikologis, baik itu kognitif, kepribadian kita yang awalnya mungkin emosional, gak stabil, itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Bisa kita usahakan dengan proses dan usaha begitu. Jadi misalnya ada emosi-emosi yang tidak stabil, kita bisa latih untuk menstabilkan emosi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya ketika menghadapi masalah kita tidak langsung mengambil keputusan waktu itu. Jadi bagaimana kita untuk menguatkan grow mindset itu sendiri? Kita bisa mengamati di bagian mana nih kita yang masih perlu penguatan. Apakah secara emosional kita sudah cukup stabil? Jika belum, mungkin kita butuh dikuatkan di sana. Ketika saya ada masalah, saya ini gampang banget marah. Ketika saya ada masalah, saya gampang banget ambil keputusan. Ketika saya gagal, saya menyerah keadaan. Maka kita bisa refleksi dulu. Yang pertama, refleksi dulu kurangnya di mana. Kemudian setelah itu kita berusaha perbaiki. Gimana ya saya cara memperbaiki ini? Kalau kita tidak menemukan cara kita sendiri, boleh kita konsultasi. Ya, biasanya misalnya dengan konselor, dengan psikolog yang bisa memberikan sudut pandang baru. Kita boleh bercerita kepada orang lain. Bukan berarti kita membuka aib ya Bapak Ibu ketika curhat atau bercerita kepada orang lain. Justru ketika kita curhat, kita itu seperti sedang bercermin. Kita melihat sudut pandang dari orang lain, masalah saya ini sebenarnya kayak gimana. Karena kita butuh pencerahan. Kurangnya saya ini gimana? Ya kalau kita melihat diri kita udah kayak paling bener gitu kan. Ketika misalnya konflik dengan orang lain, saya padahal udah begini loh, padahal saya udah begini. Tapi ketika kita berkaca, ternyata banyak hal-hal minus yang belum kita ketahui gitu. Makanya yang pertama adalah refleksi dulu, kemudian boleh bertanya dari sudut pandang orang lain. Kemudian yaitu tadi mampu menghadapi tantangan. Jadi berusaha. Yang awalnya mungkin kita ada di fixed mindset, kita dengan melihat ciri-ciri ini, oh jadi kalau ada tantangan saya mau coba dulu nih, saya nggak mau gampang nyerah. Kalau misalnya sebentar lagi ternyata ada kurikulum baru, nanti saya mau coba dulu, nanti saya mau perhatikan betul-betul, nanti mau saya implementasikan sedikit-sedikit misalnya begitu, nanti saya mau coba ikut pelatihan-pelatihan, mau coba ikut seminar-seminar. Sekarang tinggal klik YouTube Bapak Ibu kalau pengen materi, kemudian tinggal ikut Zoom, itu sudah banyak yang free, gratis. Nah, tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Nah itu terus belajar seiring dengan perkembangan. Ini untuk menguatkan grow mindset itu sendiri. Sedangkan fixed mindset itu stuck di situ, nggak mau. Udah, saya umur segini, saya memang kemampuannya segini, saya bisanya ngajar anak-anak ini memang ya udah begini-begini aja, nggak bisa bertumbuh. Itu fixed mindset. Jadi dia tidak mau berusaha untuk mengembangkan potensinya maupun tidak mau mengembangkan potensi orang lain. Begitu kurang lebih. Oke, sekarang misalnya jadi growth mindset itu adalah pemikiran aktif yang bertumbuh mau berkembang, dan nanti mindset itu adalah yang stagnan, pasti gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuka ketemuan pertama. Saya akan persilahkan 3 orang penanya bagi yang ingin bertanya apapun itu, atau mungkin curhat boleh. Nah, untuk ada kontrol ini. Bisa kita gratis kan? Kita tadi menteri gratis ya.
kasih Bapak Ibu ya. Baik, saya persilakan 3 orang penanya. Silakan mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau tanyakan seputar materi atau tadi narasumber kamu persilakan untuk berkonsultasi mungkin akan dengan silakan. Baik, kita persilakan kepada narasumber kita untuk menjawab apakah sudah dapat ditangkap dengan baik pertanyaannya. Baik, kita mulai dari penanya pertama tentang menghadapi perbedaan karakter peserta didik dari tenaga pengajar. Perkenalkan. Baik, mana? Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang bagus sekali. Saya jawab semampu saya gitu ya. Karena mungkin kondisinya memang berbeda-beda antar berbagai daerah, ada budaya yang tentunya berbeda-beda. Menanggapi pertanyaan kepala sekolah SMA, Bapak terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana menghadapi anak yang berbeda-beda gitu ya. Anak ini maunya begini, yang satunya maunya begini. Kalau saran saya yang pertama, boleh diberikan kuesioner tentang minat mereka atau kecerdasan mereka. Kalau di psikologi itu disebutnya dengan multiple intelligence. Insya Allah banyak kok kuesionernya atau skalanya di internet. Jadi ketika anak itu yang kita lihat seperti orang yang nakal atau susah diatur, ketika dia sudah ada sesuai dengan minatnya dia, itu biasanya justru menjadi orang yang sangat potensial. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya multiple intelligence, 9 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan naturalistik, dia suka bermain di alam. Kemudian yang kedua kecerdasan musikal, dia suka yang serba lagu dan serba bernada. Jadi kalau di Anukoyah, Nadzoman itu dipakein nada biar mereka gampang mengingatnya gitu kan. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, dia sosialnya bagus, mudah berteman dengan banyak orang. Atau intrapersonal, yaitu tadi ada anak yang pendiam, ada anak yang diajak ngomong mau, ada anak yang malah nggak berhenti ngomong. Ya berarti kita fasilitasi, kasih mic sekalian. Nah gitu. Ada anak yang sukanya membuli atau dia suka ngejek temennya. Ya udah kita sediakan ekstrakurikuler taekwondo misalnya gitu sekalian. Kemudian ada anak yang suka coret-coret di tembok, temboknya jadi kotor, udah dicat tapi dikotorin lagi. Berarti dia suka tipe-tipe artistik gitu ya. Ya udah kita sediakan kanvas sama ininya sekalian, sama catnya sekalian gitu. Jadi ada seorang anak, dia itu hiperaktif Bapak. Jadi anak hiperaktif ini tenaganya nggak habis-habis gitu ya. Dia itu terdiagnosa ADHD atau dia itu kekurangan fokus dan hiperaktif dalam bergerak begitu. Karena orang tuanya ini aware atau ngerti sama kondisi anak, dia itu suka naik-naik. Jadi kalau ada meja seperti ini dia naik, ada tembok seperti ini dia manjat. Akhirnya sama ibunya di konsep di rumahnya ini seperti lomba panjat tebing. Jadi dikasihin tatakan-tatakan yang bisa dia naiki begitu. Jadi difasilitasi sekalian. Jadi hal itu bukan berarti menjadi celah bagi mereka. Kemudian anak yang tawadhu, alim seperti ini bukan berarti hanya mereka yang unggul. Tapi anak-anak aktif yang kelihatannya nakal, yang kelihatannya nggak bisa diatur, bukan berarti mereka tidak punya potensi. Justru mereka punya potensi yang mungkin kita tidak sediakan wadahnya di sana. Nah itu PR ya buat kita semua. Gimana wadah bagi anak-anak yang kelihatannya susah diatur ini. Sebenarnya kita bisa cari kita ambil hatinya dan itu ada di mana gitu. Dan memang biasanya itu tugas wali kelas sih Bapak ya untuk kenal sama semua peserta didiknya. Di sini biasanya satu kelas isi berapa anak? Iya, isi berapa? 30 ya, 30 masih bisa lah ya, masih cukup kondusif ya. Daripada kalau 40 itu biasanya sudah agak kewalahan. Kasihan juga wali kelasnya harus kenal dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Nah itu tadi, kalau masih 30 itu saya rasa masih bisa ya wali kelas itu kenal dengan semua peserta didiknya. Bisa juga dengan cara kalau di Anukoyah itu diterapkan wawancara. Wawancara ini benar-benar dilakukan masing-masing satu anak dengan guru gitu ya. Kita tanya, kamu itu lahir di keluarga yang seperti apa, orang tuamu itu bekerja apa. Karena terkadang anak-anak yang sepertinya sulit diatur mungkin memiliki konflik keluarga. Nah misalnya dia kurang kasih sayang
orang tuanya pergi merantau atau mungkin ada masalah ekonomi. Jadi penyelesaiannya itu bisa dari berbagai jalan gitu Bapak ya. Artinya kalau misalnya anak ini memang terlihat nggak bisa diem, siapa tahu dia sedang mencari perhatian karena dia tidak mendapatkan perhatian di rumahnya. Artinya yaitu tadi banyak jalan yang bisa kita sediakan. Atau enggak kok dia di rumahnya baik-baik aja tidak punya masalah. Berarti memang anaknya aja nih yang aktif, perlu kita sediakan ekskul misalnya begitu. Kemudian di wawancara itu kalau yang di rumah ya, kita tanyakan juga latar belakang keluarga kamu seperti apa, kamu anak keberapa, kemudian dia itu kebiasaannya gimana, apakah terbiasa dilayani orang tua atau dia sudah mandiri, kemudian dia pernah mengalami trauma atau tidak, misalnya dia pernah dibully. Biasanya seorang yang pernah dibully di masa lalu itu akan menjadi pembuli di masa yang akan datang. Jadi yang dulunya korban kadang menjadi pelaku ketika dia tidak selesai dengan masalahnya begitu. Jadi memang mungkin cara yang pertama adalah dengan ngobrol dari hati ke hati. Kalau bilang wawancara mungkin anak-anak akan tegang ya. Jadi ngobrol singkat aja. Kamu ini rumahnya di mana? Orang tuanya kerja apa? Sesaudara berapa? Terus cita-citanya pengen jadi apa? Kamu sukanya apa? Boleh dengan cara seperti itu. Ya sebenarnya untuk mengetahui karakter anak memang ada tes psikologinya sih Bapak. Biasanya tes kepribadian. Tapi balik lagi, kepribadian itu dinamis, berubah-ubah. Kadang seorang anak di sekolah dia menjadi seorang yang sangat percaya diri, tapi ketika di pondok dia menjadi orang yang sangat pendiam. Ada yang seperti itu. Artinya hasil tes kepribadian ini juga bisa digunakan di beberapa situasi saja begitu. Kemudian, sedangkan bagaimana cara menghadapi guru yang berbeda-beda, pernah mengadakan kayak gathering gitu nggak? Atau perkumpulan para guru untuk apa ya, saling mengenal satu sama lain, menjalin kedekatan emosional seperti itu? Sering. Biasanya kegiatannya diisi dengan apa saja? Tahlil gitu. Oh bukan tahlil. Oke, berarti kayak rapat gitu ya Bapak ya, rapat evaluasi. Iya, rapat evaluasi itu kan bagian dari seperti bekerja ya. Jadi rapat itu ya mereka sebenarnya balik lagi ke dunia kerja. Kalau dari saran saya, refresh dulu sebentar, mungkin mengadakan outbound di suatu tempat yang lapang, baik itu misalnya di pantai, di halaman. Kalau kemarin di sini saya outbound sama mbak-mbak pengurus santri. Nah, kemudian kita melakukan games yang mana kita membentuk lingkaran semuanya. Kemudian saya meminta untuk mereka menyebutkan satu fakta keburukan mereka sama satu fakta kebaikan mereka. Nah, jadi kita belajar mengenali diri sendiri bahwa kita ini memang gak sempurna, tapi kita juga punya loh kelebihan seperti itu. Kelebihan apa ya? Nah, macam-macam. Jadi masing-masing dari mereka mengatakan, saya ini orangnya baperan, tapi saya ini orangnya bisa membantu orang lain. Oke, bagus. Nanti anak lain ada yang menyebutkan, saya ini orangnya pemalas, tapi saya ini orangnya apa kelebihannya kemarin tuh macam-macam. Saya ini orangnya sabar, ada yang begitu. Nah, dengan begitu kita sedikit mengenal karakter mereka itu sendiri. Nah, jadi kalau bisa guru-guru yang pemalas jangan digabung sama yang pemalas juga begitu. Misalnya ketika menjadi di Sarpras misalnya begitu, atau di mana gitu ya, di jabatan yang mana, jadi jangan digabungkan yang sama-sama minusnya di situ begitu Bapak. Atau misalnya saya ini guru yang cerewet, lisannya kadang menyakiti orang lain, tapi satu sisi sebenarnya saya penyayang, cuman saya kesulitan mengungkapkan perasaan saya, misalnya begitu. Nah, itu mungkin bisa ditempatkan di kelas-kelas atas yang memang membutuhkan ketegasan. Jangan di kelas-kelas bawah yang memang mereka kadang masih membutuhkan hal-hal yang lembut, pendekatan emosional seperti itu. Jadi bisa mengungkap satu fakta, coba sebutkan kelebihan kamu sama kelemahan kamu, keburukan kamu tuh apa gitu. Ya, tapi ya itu sih ada tes, biasanya ada tes kepribadian kalau di dalam psikologi itu sendiri. Jadi kita bisa tahu kita ini tipenya orang yang kayak gimana gitu. Gitu ya Bapak ya, kurang lebih ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z mengajar Gen Z juga gitu ya. Nah, tentunya beda ketika kita mengajar anak TK, SD atau MI, SMP sama SMA. Kalau MI kita bahkan harus
seperti menjadi ibu bagi mereka, benerin jilbabnya yang miring-miring, rambutnya keluar-keluar, bahkan mungkin membersihkan ingus mereka gitu kan, membersihkan kencingnya, ya ada yang pup di kelas, bahkan Emi itu ada kayak gitu. Sering, Masya Allah, jadi ladang pahala ibu ya. Amin. Nah, kemudian gimana mengatasi emosi kita yang setara dengan mereka? Ketika saya memberitahu mereka nggak dengerin. Saya pernah begitu ya ibu ya. Akhirnya saya itu anak remaja ini kan mereka ada di fase yang belum stabil. Mereka anak-anak bukan, tapi dewasa juga belum. Dan mereka ini biasanya berkelompok. Mereka ada yang namanya konformitas. Jadi mereka itu ada keinginan untuk diakui, ada gairah untuk pengen coba segala hal-hal baru, bahkan hal-hal yang negatif sekalipun, begitu. Jadi kalau saya kemarin itu ambil hatinya ketua geng, gitu. Jadi karena kan di dalam kelas itu pasti ada satu yang mereka tuh apa ya, mereka tuh manut gitu, karena kalau nggak nurut dia, saya akan nggak diakui nih gitu kan. Walaupun bukan secara lisan, secara gamblang mereka mengucapkan itu ya, tapi secara naluri mereka itu ingin diakui, ingin dianggap gaul, ingin dianggap sama seperti lainnya. Dan biasanya ada satu yang itu dijadikan kayak panutan sama anggota lainnya begitu. Jadi saya ambil hati si ketua ini. Ya banyak caranya, misalnya kita ngobrol berdua, kita makan seblak bareng-bareng, kita makan rujak. Ada pesannya, jangan sampai kita yaitu tadi kehilangan wibawanya. Nah, yaitu diantaranya mungkin jangan sentuhan fisik berlebihan sampai ketawa-ketawa ngakak bareng udah kayak temen. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya tetap ada batasan fisik, ya kita rangkul ya iya, kita peluk ya gitu. Dan itu memang perlu dilatih ya. Mungkin nggak sekali dua kali ketemu dengan anak-anak seperti itu. Harus banyak mencoba, harus banyak berbagai macam trik, trial and error. Akhirnya kita bisa menemukan formula yang pas gimana mendekati Gen Z. Nah itu, kalau saya juga biasanya tanya kesukaan mereka, dan sebagai guru kita juga harus luas ya wawasannya. Jadi mereka kan biasanya suka K-pop atau suka idol-idol atau selebgram. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa menanggapi apa yang mereka sukai. Tapi kalau kita luas wawasannya dan mengikuti tren-tren zaman sekarang, kita jadi bisa menanggapi kesukaan mereka begitu. Jadi ngobrolnya jadi nyambung. Oh enak nih ngobrol sama ibu ini, dia gaul gitu, dia gaul tapi di kelas tetap berwibawa, misalnya seperti itu. Nah, kalaupun ternyata di kelas tapi sebentar-sebentar dia nggak dengerin, sebentar-bentar dia udah berisik lagi. Mohon maaf ngapunten nggih Bu, kita sendiri kadang kan juga begitu gitu kan. Ketika misalnya disuruh diam dulu, kita juga masih asik mengobrol. Nah, jadi jangan jangan menentukan ekspektasi atau standar yang sangat tinggi mereka akan manut 100% sama kita, karena memang gairahnya remaja itu memang aktif banget, terutama sama temen begitu kurang lebih ya. Ambil hatinya, kalau saya sih biasanya kasih coklat, karena coklat itu secara psikologis membuat mood itu menjadi bagus, kayak coklat. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana membawa metode mengajar? Oke, mungkin kurang lebih mirip ya sama yang tadi. Kalau saya itu, kalau metode mengajar ya itu tadi, dites gaya belajarnya. Coba mungkin kalau belum dites gaya belajar, buka di tes gaya belajar Aku Pintar gitu. Nanti mengisi, nanti dikelompokkan anak-anak visual mana, anak-anak audio mana, anak-anak kinestetik mana. Ketika misalnya kita lagi belajar bahasa Indonesia, boleh tuh dikelompokkan anak-anak visual, suruh mereka membuat visualisasi dari materi yang sudah dipelajari. Ayo kelompok visual, kalian membuat membuat bagan atau membuat diagram atau membuat gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dengan materi. Anak-anak audio bisa berdiskusi bareng-bareng. Anak-anak kinestetik bisa belajar di luar ruangan, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua saya lupa dari Ibu. Yang dianggap selalu bisa sebagai guru muda gitu ya. Yang dianggap selalu bisa sebagai guru muda. Ya. Kalau bagi saya itu PR pimpinan juga sih ya Bu ya. Artinya sebagai seorang pemimpin kita harus banget mendengarkan aspirasi atau suara dari bawahan kita. Jadi kebetulan di rumah itu saya sebagai kepala sekolah, jadi dan saya membawahi bahkan
yang lebih sepuh dari saya gitu kan. Jadi saya sebenarnya sungkan gitu ketika harus membawahi para sesepuh. Tapi di situ saya membuka ruang yang benar-benar free untuk kita saling bertukar pikiran bahwa walaupun misalnya anggaplah secara pendidikan saya magister beliau sarjana misalnya begitu gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan banyak sekali kekurangan dalam diri saya. Apalagi seorang pemimpin itu adalah leader, seorang panutan. Jadi kalau leadernya salah, anak-anaknya, anak buahnya juga ikut belok gitu kan. Makanya di sini kita evaluasi bareng-bareng, kita berbenah bareng-bareng. Bu, mohon saya diingatkan kalau saya salah. Saya begitu kepada para staff-staff, dan begitu pula para staff itu juga minta diingatkan begitu. Jadi perlu kita kumpul tapi tidak dalam agenda rapat. Makan bareng, rujak bareng, main bareng, outbound itu penting sekali karena kita kan udah banyak banget ya numpuk isi pikiran. Belum lagi pulang ke rumah dalam keadaan rumah berantakan, anak coret-coret tembok, makanan tumpah, aduh, emosi langsung meninggi. Makanya kadang masalah di rumah kadang kita bawa ke sekolah, masalah di sekolah kadang kita bawanya ke rumah. Masalah di sekolah berat, jadi sama suami tuh ngomel aja, ngomel terus. Suaminya yang dengerin juga pusing nih, padahal masalah di sekolah kok dibawa ke rumah gitu kan. Jadi perlu membangun kedekatan antara satuan pimpinan, para pimpinan, bawahan, guru, dewan wali kelas untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Begitu kurang lebih. Baik, gimana sudah jelas ya jawabannya? Oke, ini sebenarnya sudah tapi ada tadi saya lihat ada yang ingin ditanya. Boleh. Boleh. Baik, kita buka sesi kedua untuk 2 orang penanya saja. Oh, banyak. Itu juga mau. Oke, baik, kita ambil semuanya. Kita ambil. Pertama, oh iya, tadi saya Pak Gama di sini Biro Pendidikan Pengajar ini juga membawahi lembaga formal dan non formal. Jadi di dalam ruangan ini ada kepala sekolah lembaga formal pun juga kepala sekolah lembaga non formal itu dunia. Baik, penanya tempat kita adalah kepala sekolah Madrasah Bina Salatia Putri. Boleh dulu saya silakan. Baik, pertanyaan yang pertama dari Neng Novus ya, tentang seorang guru yang ada orang yang gampang marah, ada yang nggak bisa marah. Sebenarnya bukan nggak bisa marah, cuman kita dari kecil itu terbiasa untuk nggak boleh marah. Marah itu di stop, nangis itu nggak boleh nangis, sedih nggak boleh sedih. Sebenarnya boleh nggak sih marah sama sedih? Boleh marah. Marah seperti apa yang boleh kira-kira? Yang tidak menyakiti, betul. Jadi setiap hari Bapak Ibu kita ini memproduksi yang namanya emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Apa saja emosi positif? Senang, apalagi? Bahagia, bangga, terharu. Itu adalah emosi positif yang kita produksi hampir setiap hari. Emosi negatif seperti apa? Marah, sedih, kecewa, terluka, tersakiti. Itu adalah emosi-emosi negatif yang harus kita kelola. Bukan nggak boleh sebenarnya. Nah, karena itu alamiah keluar sendiri gitu kan, dari hati gitu kan. Nah, jadi setiap hari kita memproduksi kedua emosi itu, emosi positif dan juga emosi negatif. Yang mana itu akan menumpuk menjadi bom dan meledak. Yaitu tadi adalah contoh ketika bom itu, ketika endapan-endapan emosi itu sudah tertumpuk lama dan meledak menjadi bom waktu, seperti itu. Bahkan parahnya ada yang, makanya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba bengong atau tiba-tiba dia marah teriak-teriak. Itu sebenarnya adalah tumpukan emosi yang sudah lama mengendap. Bukan karena itu saja. Sebenarnya misalnya kita kecoret buku temen gitu ya, terus dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Sebenarnya penyebab dia marah bukan hanya karena bukunya kecoret, tapi mungkin banyak hal lain yang terpendam di balik itu yang baru keluar saat itu. Makanya kita harus mengelola emosi itu sendiri. Kalau di psikologi ada yang namanya katarsis. Katarsis ini adalah pengelolaan emosi negatif dengan cara yang positif. Misalnya yang pertama adalah menulis atau journaling. Kita tulis emosi-emosi yang kita rasakan. Iya, saya tersinggung sama ucapan
Bapak pimpinan. Iya, saya marah ketika saya dikasih tugas yang berlebihan. Iya, saya kecewa. Iya, saya kecewa sama diri sendiri. Iya, saya kecewa sama orang lain. Kita terima dulu perasaan kita. Nah, setelah itu tulisan itu boleh dibakar. Nah, kenapa dibakar? Karena artinya kita tidak mau menyimpan luka itu berlama-lama. Nah, kebiasaan kita dari kecil udah nggak boleh meluapkan emosi. Ketika kita meluapkan emosi, kadang diri ini kita simpan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ketika kita buka lagi itu seperti membuka luka lama. Jadi kalau bisa hal-hal buruk yang kita alami itu dituangkan, ditulis, dibakar. Jadi biarkanlah, let it go, nggak usah lama-lama. Nah begitu ya. Kecuali hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan boleh diabadikan. Makanya ketika emosi itu udah nggak terkontrol, banyak hal yang menjadi pelampiasan. Kita jadi baper sama orang yang sebenarnya ngomongnya biasa aja, kita tiba-tiba jadi gampang banget tersinggung. Orang itu cuman ketawa aja, dia ngerasa dia ngetawain masalah kita. Nah, padahal enggak ya. Nah, itu jadi karena pengelolaan emosinya yang belum matang. Jadi perlu baik cowok ataupun cewek. Nah, cewek ini sebenarnya lebih ekspresif dalam mengemukakan atau dalam meluapkan emosinya. Yaitu tadi misalnya makan seblak, kemudian ngoceh, itu bagian dari katarsis itu sendiri. Sedangkan laki-laki terbiasa memendam. Laki-laki kalau nangis enggak laki gitu ya, cemen, cengeng misalnya begitu. Padahal enggak apa-apa, Bapak-bapak, menangis, sedih itu boleh. Karena data dan fakta menunjukkan laki-laki ini karena sering memendam emosi ya, tiba-tiba masuk RSJ. Nah, jadi betul, angka laki-laki di RSJ itu jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Iya, karena mereka laki-laki itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Moro-moro tiba-tiba bengong di pojokan ngomong sama helm gitu kan. Iya betul, ada klien saya di Surabaya seperti itu. Akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Karena laki-laki itu stigmanya harus kuat, padahal kadang pundaknya juga butuh sandaran kepada perempuan gitu ya. Jadi pun iya, laki-laki itu kayak harus kuat, harus tangguh, padahal ya yang namanya manusia gitu ya. Laki-laki itu juga kadang butuh penguatan dari orang lain, begitu, butuh juga untuk meluapkan emosinya. Makanya dikelola dengan cara yang baik, yaitu tadi misalnya ngomong, bercerita, ngobrol, itu salah satu peluapan emosi. Kemudian menulis, kemudian dibakar tulisannya, kemudian berolahraga, kemudian teriaknya tapi jangan di rumah, di pantai, misalnya di gunung gitu. Kalau teriak di rumah, nah itu khawatir dikira udah gejala-gejala untuk dibawa ke RSJ gitu kan malahan. Nah begitu, jadi marah itu sebenarnya guru itu bukan nggak bisa marah ya Neng Nufus ya, tapi mungkin banyak endapan emosi yang disimpan dari lama sehingga meledak di momen itu. Apakah itu menjadi hal yang buruk ketika dia akhirnya menangis di depan siswanya? Saya rasa tidak, selama kata-kata yang keluar tidak fatal gitu ya. Nah, selama kata-kata itu masih dalam tanda kutip nasihat, itu nggak masalah sebenarnya. Berbeda lagi kalau kata-kata yang keluar akhirnya menyudutkan, menghakimi, anak itu akan merasa kepercayaan dirinya mungkin hilang, bahkan mungkin merasa dirinya tidak berharga karena terjebak di rasa bersalah akhirnya, karena mereka pasti merasa bersalah kok dengan kesalahan yang sudah dilakukan itu sendiri. Kemudian ketika misalnya guru menasehati siswa kok kayak nggak masuk-masuk ya, ini mau diapain gitu kan, susah banget rasanya. Kalau mungkin ini dari perspektif agama ya, memang kadang anak itu perlu ditirakati ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mendengar kisah, kurang tahu juga sebenarnya kebenarannya, tapi menurut saya ini bisa kita ambil pelajaran atau kita petik hikmah dari cerita ini. Kalau nggak salah itu tentang Kiai Hamid Pasuruan. Waktu itu beliau ada tamu yang ke Kiai Hamid, Kiai ini gimana, anak saya suka banget makan permen, nggak bisa dicegah, dia suka banget makan permen. Nah kata Kiai Hamid, pulang dulu sana, 3 hari lagi kembali lagi ke saya, kata beliau begitu. Setelah 3 hari, Kiai Hamid bukan kasih amalan, bukan kasih bacaan, bukan kasih doa-doa, tapi beliau cuma bilang, nak jangan makan permen lagi ya. Anaknya pulang nggak suka makan permen. Ternyata ketika ditanyakan kenapa kok bisa hanya dalam 1 kata saja jangan makan permen, ternyata benar-benar berhasil. Ternyata selama 3 hari itu Kiai Hamid mentirakati anak ini, beliau nggak makan gula sama sekali.
Nah, jadi begitu ya. Tapi mungkin kita juga beda ya levelnya sama Kiai Hamid ya. Kalau beliau tirakatnya 3 hari, kalau mungkin kita butuh waktu 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan mungkin ucapannya tidak sesakti beliau gitu kan. Jadi kalau pengen anak-anak ini tidak pegang HP, ya kitanya juga jangan pegang HP. Kalau pengen anak-anak ini nurut, kitanya juga harus nurut. Mohon maaf barusan kan rame ya gitu kan. Jadi ice breaking sebentar, habis itu rame ngobrol lagi. Ya itulah kondisi yang terlihat ketika mungkin saya ada di depan, sama seperti panjenengan ketika mengajar di kelas begitu. Nah, kurang lebih begitu ya Neng Novus ya. Kemudian guru kelas 1 ya, ketemu dengan anak-anak yang hebat setiap harinya. Tentunya gurunya lebih hebat lagi. Ya. Iya, guru-guru TK, guru-guru kelas 1, kelas 2 yang nyebokin anak orang gitu kan. Padahal kadang anak sendiri itu sambil dijewer dikit gitu ya Bu ya. Tapi kalau sama anak orang kita super hati-hati, Masya Allah sekali. Jadi gimana cara kita menyampaikan pesan, kan katanya nggak boleh dengan kata jangan. Sebenarnya kita bisa mencari kalimat yang lebih positif. Contohnya begini, daripada kita bilang jangan lari-lari, itu kita bisa bilang jalan hati-hati. Begitu, karena respon jangan itu bagi otak anak itu justru harus dilakukan. Malahan ketika jangan, mereka justru tertantang untuk melakukan itu. Begitu, jadi daripada kita bilang jangan, mending diubah kalimatnya menjadi kalimat positif seperti itu. Jangan naik-naik ke atas bangku, duduk di meja dengan tenang, bisa begitu. Jangan boros, menabung yang rajin, misalnya begitu. Sama seperti misalnya saya bilang, mohon maaf contohnya, baju ibu jelek, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya Bu ya. Mungkin akan lebih enak didengar kalau saya bilang ibu kayaknya lebih cocok pakai baju yang kemarin deh. Cuman saya nggak bilang kalau baju hari ini jelek gitu kan. Nah, itu akan diterima berbeda juga oleh anak-anak kita. Daripada kita bilang jangan, lebih baik kalimatnya yang diubah menjadi lebih positif aja begitu. Bukan berarti larangan tidak ada ya. Larangan tetap ada untuk mengontrol mereka, untuk mengendalikan mereka begitu. Gitu ya Bu ya. Kemudian untuk outbound pertanyaan Bapak Kepala MI, ya apakah 1 kali cukup? Ya kalau bisa jangan kebanyakan juga ya Bapak ya. Nanti guru-gurunya malah kebanyakan main. Sebenarnya memang banyak ya gairah-gairah yang mungkin tidak tersalurkan. Kita kan sebagai manusia biasa kadang pengen juga nyanyi-nyanyi, mungkin senang-senang bermain. Ya menurut saya 1 kali cukup sih ya Bapak ya, setahun. Habis itu kita bisa cari. Padahal udah mau ngajuin proposal ya Bapak ya untuk mau outbound lagi. Jadi ketahuan Bapak, aduh. Ya, tapi kita bisa melakukan cara menyenangkan yang lainnya. Artinya misalnya lomba Agustusan, ada lomba untuk guru juga nggak? Ada, yaitu sebenarnya ya kan bagian dari fun learning, pelajaran yang menyenangkan kan. Nggak harus outbound keluar ke pantai, nanti dananya habis di outbound Bapak. Ya, begitu ya Bapak ya. Kemudian bagaimana menghadapi guru yang sensitif, baperan gitu ya Bapak ya. Ini ada 2 kemungkinan, antara guru itu yang sensitif atau lisan kita yang pedes gitu. Jadi ada 2 kemungkinan kan. Kalau misalnya ketemu 2 orang itu yang memang lisannya pedes sama yang sensitifan, aduh, kelar sudah itu kan. Yang satunya merasa dia paling benar menasehati, yang satunya merasa sangat sakit hati dengan omongannya. Jadi menurut saya yaitu tadi pemilihan kosakata dalam berbicara. Ketika kita emosi, pergi dulu sebentar. Kalau saya lebih baik melihat alam, melihat langit berapa ya? Mungkin sekitar 1 menit melihat alam, melihat langit, tenangkan dulu, tarik nafas. Ketika saya merasa saya bisa ngomong, baru saya akan menyampaikan kepada orang tersebut, daripada langsung saat itu juga tapi yang keluar dari lisan saya tidak terkendali. Karena kita sering sekali menyesal mengucapkan sesuatu yang salah begitu. Jadi pemilihan kata yang harus dipilah juga begitu. Kemudian untuk pertanyaan Ibu tentang anak TK ya, bagaimana menghadapi orang tua padahal anak-anak kan masa transisi. Mungkin berbeda-beda ya Bu ya antara kebijakan yang dipegang di berbagai sekolah. Kebetulan kalau di Anukoyah itu justru kepala sekolahnya sangat menyarankan ibu pulang biar anak tidak tergantung dengan orang tuanya, biar anak disiplin dengan guru. Karena ketika anak terus didampingi orang tua, banyak kedisiplinan yang ditentukan oleh guru itu akhirnya dilanggar oleh mereka yang
didampingi orang tuanya, begitu. Artinya mereka masih bermanja-manja, masih tergantung sama orang tuanya, kepercayaan dirinya juga susah untuk terbangun, begitu. Tapi balik lagi, semua juga sesuai dengan kebijakan dan kondisi. Nah, kalau di sini untuk jumlah peserta TK-nya berapa, Ibu? 46 dengan jumlah guru 3. Rekrut guru baru mungkin, Ibu, ya. 6. Tapi yang 3 itu apakah turun megang anak-anak juga? Oh gitu. Iya. Iya. Pegang anak-anak itu susahnya bukan main gitu kan. Tapi ada gerbang untuk menutup ya, mereka lari. Oh iya. Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin memang sekarang sudah masuk berapa lama berarti mereka? Sebulan, 2 bulan? Sebulan ya. Menurut saya sih sebenarnya alangkah lebih baiknya ditinggal, kecuali anak-anak yang masih membutuhkan orang tuanya, kayak misalnya dia suka ngompol atau dia suka, artinya sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kalau memang ada tipe-tipe anak yang agak mandiri, lebih baik ditinggal aja biar dia mudah beradaptasi. Tapi untuk anak-anak yang memang masih membutuhkan orang tuanya, ya kita yaitu tadi sampaikan kepada orang tua. Kalau misalnya nggak mempan, bisa kita adakan kayak seminar parenting seperti itu untuk membantu menyampaikan hal tersebut kepada orang tua. Karena kalau disampaikan bil lisan, kadang ada orang tua yang tersinggung atau nggak menerima, begitu ya Ibu ya. Kemudian anak yang nggak dapet juara tapi dikasih hadiah, menurut saya itu kurang mendidik ya, karena mereka akan terus terpacu dengan hadiah akhirnya sampai tua nanti. Ketika nggak dapet hadiah mereka akan kecewa. Jadi perlu memang memberi pelajaran bahwa tidak semua hal itu harus sesuai dengan keinginan kamu, dan di dalam namanya suatu lomba itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Walaupun awalnya mungkin mereka tantrum, ngamuk-ngamuk, itu adalah bagian dari pembentukan diri mereka. Walaupun awalnya mungkin sakit, capek, bahkan mungkin kita kewalahan ya, tapi daripada itu berlangsung lama dan terbentuk menjadi karakter yang selalu mengharapkan hadiah, menurut saya nggak apa-apa di awal agak ini dulu ya, ditelan dulu pahitnya, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk seluruh penanya dan bentuk jawaban-jawabannya. Baik, kita sampai di ujung sesi. Saya untuk menyimpulkan sedikit dari pertemuan kita pada pagi ini. Untuk membentuk mental pembelajar tentu itu berasal dari pola pikir yang terbuka atau mau untuk berkembang. Dan bagaimana kita bisa membentuk pola pikir yang berkembang, kita butuh yang namanya mindful atau kesadaran. Jadi diri kita sendiri harus sadar dulu bahwa itu adalah hal yang memang butuh untuk dilakukan setiap individu. Sehingga nanti ketika harus memiliki kesadaran yang penuh, pola pikirnya aktif, itu kan membentukkan, maka hal-hal baik akan mampu keluar dari diri kita, dan itu akan membantu kita menjadi seorang tenaga pengajar yang tangguh menghadapi seluruh tantangan yang ada. Baik, saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada narasumber kita yang telah menjelaskan dan telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga tidak kalah apresiasi yang besar untuk seluruh hadirin, Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya dan nanti tidak lagi dengan penuh antusiasme. Saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan, jadi betul-betul memang mengikuti karena mengeluarkan dari gejolak-gejolak apa yang dirasakan gitu ya. Sebelum itu saya berikan closing statement, sebatas closing statement dulu kepada narasumber, silakan seperti biasa. Baik, closing statement dari saya pada intinya adalah seorang guru itu mempunyai tanggung jawab dan amanah yang sangat besar. Bahkan jargonnya sendiri kan mendidik generasi bangsa, anak bangsa gitu kan, dan itu bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru, dan tidak semua orang mau menjadi guru. Menjadi guru itu adalah pilihan dan tugas yang sangat berat menurut saya. Jadi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun tantangannya, kita boleh beristirahat sejenak. Kalau kita merasa sudah sangat lelah sepertinya, silahkan relaksasi dulu, tenangkan diri dulu, kemudian
cari tahu kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal ini. Karena kita harus bertemu siswa-siswi kita dalam keadaan ceria, dalam keadaan semangat. Gimana siswa-siswi mau menerima informasi atau pelajaran dengan baik kalau kitanya aja masuk dalam keadaan tidak mood, tidak semangat, bahkan dalam keadaan marah, kesal, tentunya materi juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi para guru semangat dalam mengemban amanah yang sangat berat ini. Walaupun mungkin banyak dari anak-anak atau peserta didik kita yang mungkin membuat kecewa begitu ya, tapi juga harus kita pahami, mungkin kita pun pernah membuat mereka luka atau mereka kecewa. Intinya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berproses, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Kita harus selalu evaluasi terhadap kekurangan kita dan berusaha memperbaiki apapun yang bisa kita benahi. Belajar bisa dari mana saja, sekarang sudah banyak pembelajaran dari media manapun, webinar sudah gratis dari mana saja. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa belajar, tidak ada lagi alasan untuk tidak mau belajar, semua tergantung bagaimana kita. Di ruang ini saja mungkin banyak yang masih pikirannya ada di luar atau mungkin tidak benar-benar hadir seutuhnya di tempat ini. Nah, balik lagi. Tapi ada yang hadir seutuhnya, baik secara fisik, raga, dan juga jiwa, belajar bersama-sama. Artinya semua tergantung kemauan kita sendiri. Itu saja, semoga kita para tenaga pendidik ikhlas mengamalkan ilmu-ilmu sehingga apa yang kita lakukan diridhoi Allah, dan siapa tahu ini adalah ladang-ladang pahala yang bisa kita petik ya di akhirat nanti. Semoga ini adalah jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau mungkin membuat para panjenengan semuanya tersinggung. Tentunya itu atas kelalaian saya pribadi dan tentunya itu tanpa disengaja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sesi diskusi pada pagi hari ini. Saya Aisyah selaku moderator untuk diri. Sesi saya kembalikan kepada MC.